Akademika SMA 1 Playan bertekad membangun bangsa, berlandaskan pada iman takwa untuk jadi insan cerdas. One pride, one winner, and one champion, itulah semboyannya. Satu hati, satu rasa, dan satu jiwa, kamilah Wahabita, menciptakan siswa yang berprestasi dalam ilmu dan teknologi, mengembangkan minat dan bakat diri untuk mengabdi pada negeri. Kami Akademika SMA 1 Playan bertekad membangun bangsa, berlandaskan pada iman takwa untuk jadi insan cerdas. One pride, one winner, and one champion, itulah semboyannya. Satu hati, satu rasa, dan satu jiwa, kamilah Wahabita, menciptakan siswa yang berprestasi dalam ilmu dan teknologi, mengembangkan minat dan bakat diri untuk mengabdi pada negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Playan kelas 10. Tentunya apa kabar kalian yang ada di rumah? Masih dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Playan untuk tahun pelajaran 2021-2022. Masih bersama saya Yudi di sini, dan tentunya kali ini kita juga akan berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini untuk tema acara kesehatan reproduksi remaja dan juga edukasi COVID-19. Jadi akan ada siapa yang hadir di kesempatan hari ini? Di samping saya sudah ada ibu yang sangat cantik ini. Mungkin penasaran untuk siswa dan siswi yang berada di rumah. Kita akan berkenalan langsung dengan beliau. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Yudi. Ya, boleh untuk memperkenalkan diri agar siswa dan siswi tahu yang berada di rumah, oh ternyata ini ibu ini. Silakan Ibu, monggo. Selamat pagi adik-adik semua. Saya sebut adik-adik karena kalau saya sebut anak-anak saya kelihatan tuwir gitu ya. Adik-adik semua kelas 10 SMA Negeri 1 Playan, bagaimana kabarnya? Baik semua? Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati. Saya bidan UPT Puskesmas Playan 2. Anak saya 2, suami saya 1, rumah saya Wonosari. Begitu. Baik, terima kasih. Dengan Ibu Rini. Iya. Nama lengkapnya siapa Ibu? Rini Setiawati. Rini Setiawati Iya. Ya. Setiap hari di UPT Puskesmas Playan 2. Playan 2 Iya. Ya, di Bleberan sih. Iya. Nah, pagi hari ini kita sudah bersama beliau Ibu Rini yang merupakan salah satu nakes atau tenaga kesehatan sih Ibu ya. Iya, Nakes di Puskesmas Playan 2. Iya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dua bahasan yang cukup menarik, dan ini juga perlu diperhatikan untuk siswa dan siswi yang ada di rumah, yaitu kesehatan reproduksi remaja dan juga edukasi COVID-19. Nah, mungkin untuk siswa yang ada di rumah mungkin masih agak asing, reproduksi itu apa sih? Ataupun kenapa reproduksi itu hanya di pelajaran biologi? Tidak. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan bertanya langsung kepada narasumbernya, apakah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi untuk remaja, Ibu? Monggo silahkan dijawab. Oke. Jadi adik-adik semua, kesehatan reproduksi remaja itu adalah kesehatan yang holistik gitu ya, semuanya nggih. Jadi enggak cuma fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial. Jadi enggak hanya adik-adik itu sehat secara tidak cacat gitu, tapi semuanya itu harus sehat begitu nggih. Gitu. Baik, jadi yang dimaksud kesehatan reproduksi untuk remaja adalah
tidak hanya cacat fisik saja ya, tapi meliputi kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Betul, dan semuanya. Ibu ini memang sehari-hari Ibu Rini ini bertugas di Puskesmas 2 Pelayan untuk melayani seluruh warga masyarakat yang membutuhkan tenaga bantuan ataupun membutuhkan pertolongan kesehatan tentunya. Dan Ibu, ini pertanyaan lagi, sebenarnya masalah apa saja yang sering terjadi pada reproduksi remaja dan bagaimana mengatasinya? Kan untuk siswa kelas 10 ini rata-rata mereka usianya 16 tahun karena beranjak dari SMP ke SMA. Nah, mungkin untuk saat ini mereka juga belum paham tentang reproduksi, dan jika ada masalah ini bagaimana cara mengatasinya? Oh iya, jadi adik-adik begini ya, adik-adik semua itu kan adalah remaja. Jadi remaja itu masa-masa yang sangat unik sekali. Kenapa? Karena perpindahan atau dari anak-anak ke dewasa itu pertengahan. Jadi transisi. Iya, transisi begitu. Jadi banyak sekali masalah yang dihadapi. Tetapi remaja itu biasanya percayanya cuma sama teman. Iya, jadi harus dekat dengan orang-orang terdekat yang di rumah, misalkan ayah, ibu, keluarga begitu. Jadi menurut WHO itu kan remaja itu adalah penduduk yang usianya 10 sampai 19 tahun, sehingga adik-adik semua itu masuk di kategori remaja. Begitu. Jadi yang tadinya anak-anak sekarang apa? Misalkan untuk yang perempuan itu insya Allah menstruasi ya, dengan menstruasi itu ciri-cirinya primer. Terus untuk yang laki-laki apa Mas? Mimpi basah. Jadi kalau ada adik-adik yang baru mengalami menstruasi tidak usah takut, itu sudah normal begitu. Terus mimpi basah itu juga normal. Jadi tidak saru begitu loh untuk menceritakan ke orang tua. Terus biasanya para remaja itu ada gangguan menstruasi, Mas. Jadi contohnya apa nih, Bu? Contohnya disminor. Disminor itu adalah sakit ketika menstruasi. Iya. Jadi jangan takut nggih. Jadi mungkin bisa nanti periksa. Terus ada yang sampai pingsan juga. Terus ada juga yang telat menstruasinya begitu. Jadi jangan takut. Januari menstruasi, Februari kok enggak, kayak gitu. Misal Maret kok menstruasi enggak, gitu. Jangan takut, karena apa? Karena masih masa transisi, begitu, nggih. Terus ada lagi keputihan, Mas. Jadi ini enggak sarung, nggih, adik-adik ya. Ini karena pelajaran. Kita memang untuk materi ini reproduksi remaja. Iya. Jadi kalau yang perempuan itu juga biasanya ada yang keputihan. Nah, bagaimana biar tidak keputihan? Jadi, maaf nih, baik perempuan atau laki-laki, kalau habis BAB, BAK itu ceboknya itu dari depan ke belakang, jangan dibalik gitu ya, dari depan ke belakang. Terus habis BAB atau BAK harus dilap begitu. Kalau di luar kan mungkin bisa pakai tisu, kalau di rumah lebih efektif lagi pakai handuk. Begitu nggih. Selanjutnya adalah kurang zat besi. Di sini kurang zat besi itu bisa anemia. Jadi kalau anemia, bagaimana adik-adik itu bisa berpikir cerdas, bisa pinter kalau anemia? Kenapa? Karena 5L itu, Mas, lemah, letih, lunglai, lesu, leda-lede. Nah, itu yang mau sinau ya ngel gitu karena loh ya. Mungkin zat besinya karena kurang. Itu lemesan itu mau berpikir juga sulit. Makanya jadi kalau yang remaja putri kalau setelah menstruasi dianjurkan untuk minum tablet tambah darah. Bisa dibeli di apotek sendiri. Selanjutnya adalah kurangnya tinggi badan atau stunting. Nah, itu stunting juga kalau bagian stunting itu mudah sakit biasanya. Itu mempengaruhi ya? Iya, mempengaruhi, dan berpikirnya juga rodok lambat. Begitu. Beda sama temennya yang tinggi badannya itu normal begitu. Itu mohon maaf saya potong. Kalau stunting itu faktornya ini genetik bawaan atau memang pada saat pertumbuhan ada yang salah makan atau seperti apa, atau pola hidupnya seperti itu, Ibu? Mohon dijawab. Oh iya, stunting itu rentetannya sangat panjang, Mas. Bisa dari itu dulu ibunya. Oh gitu. Iya, dari ibunya, dari masa remajanya ibunya. Makanya ini adik-adik itu dipersiapkan, yang perempuan loh ya. Untuk besok ya tentunya. Untuk besok
kalau sudah menikah dan mempunyai anak agar keturunannya itu bagus begitu, gitu. agar Jadi, tidak stunting. Iya, stunting gitu. itu ada rentetannya dengan genetik dari si ibu. Iya, Ibu dari anak rentetannya si ibu dari kecil pun itu loh, Mas, iya. dari remaja itu sudah Berarti ada itu rentetan ke investasi situ. kesehatan ya Iya, untuk saat ini, betul untuk sekali. siswa dan siswi ini, untuk masa depannya, mungkin besok menikah atau apa, itu Anda, atau ini khusus yang perempuan ya, Iya. untuk yang cewek-cewek ini, Anda itu investasi kesehatan untuk buah hati Anda besok, kalau Iya, sudah betul sekali, berkeluarga. Mas. Nggih, selanjutnya adalah kurang energi kronis. Jadi kurus, Mas. Oh, gitu. Jadi kurus sekarang itu tidak hanya karena ekonomi, tidak hanya karena nggak punya makanan, tetapi apa? Kebanyakan sekarang itu diet, Mas. Jadi diet yang tidak aman. Jadi hanya memikirkan bodinya yang bagus. Tapi nyiksa ya. Nah, tapi nyiksa, kebanyakan nggak makan, Iya. nggak minum, lah gitu. Jadi menyebabkan itu tadi kurus. Dan kurus kalau dibiarkan bisa gizi buruk, begitu Iya. nggih. Demi Nggih. mungkin ini yang yang cewek-cewek ini tentunya, yang cowok juga sekarang diet Iya. juga udah keren loh Bu. Jadi gaya hidup diet itu sebagai gaya hidup yang kalau tidak mengikuti anjuran dokter ataupun arahan dari yang berpengalaman itu sama saja menyiksa diri ya. Iya, menyiksa diri dan ya membahayakan juga, nggak Bisa, cuma menyiksa. mohon maaf, bisa fatal. Ya bisa, kalau nanti terlalu kurus dan kekurangan energi kronis itu ya bisa bahaya, lambungnya juga, Mas. Gitu, Iya, nggih. jadi memang untuk siswa-siswi yang diet itu dianjurkan untuk selalu berkoordinasi ataupun konsultasi lah dengan orang atau pakar, misalnya Pak Dokter, Bu Dokter gitu ya, Iya. biar dapat arahan. Apakah memang ada arahan untuk diet kalau dari kedokteran, Ibu? Ya kalau masa pandemi seperti ini sebaiknya nggak usah diet lah. Kita tuh harus makan yang Iya, banyak nyari untuk makan aja meningkatkan susah loh. imun loh. Gitu, Ibu. Oke. Lanjut, masih ada lagi? Selanjutnya adalah kegemukan. Jadi obesitas nih. Iya. Sekarang itu sudah liburnya sudah setahun lebih toh. Adik-adik pasti di rumah cuma makan tidur itu ya bahaya juga kalau tidak diimbangi dengan olahraga gitu. Iya. Karena mungkin aktivitas pembelajaran jarak jauh juga karena Iya. pandemi ini online, belajar mungkin hanya berapa jam saja terus nanti tidur. Yang sering terjadi Bu di siswa dan siswi ini adalah biasanya yang cowok ini nggih. Iya. Kalau malam itu mereka ngedur main gitu sampai pagi terus siangnya untuk tidur. Apakah itu juga sehat? Ya tidak loh Mas. Sekarang itu kan selain pembatasan juga kita harus istirahatnya cukup. Nggak boleh Ya. adik-adik nggak boleh suka begadang begitu ya, bahaya demi kesehatan kita semua gitu Tuh, nggih. jadi untuk yang biasanya yang cowok-cowok ini Iya. mereka ngegame sampai pagi terus siang baru bangun seperti itu lagi karena mungkin tidak ada kegiatan tatap muka di sekolah. Ya, Itu Ibu. oke. Dan ini tadi kita membahas tentang kesehatan remaja yang kalau tidak dimulai dari dini ataupun kita tidak melatih untuk pola hidup sehat dari awal, ini efeknya 10-30 tahun ke depan ya, apalagi Iya, yang untuk betul cewek-cewek. sekali. Ternyata menurut dokter ataupun menurut secara medis, Anda itu adalah sumber dari apa yang besok sebagai keturunan ya, mohon maaf, Iya. teman-teman, itu adalah cikal bakal keturunan Anda selanjutnya. Kalau pola hidupnya sudah tidak sehat, keturunannya besok juga mungkin akan terpengaruh seperti itu. Betul ya. sekali, Jadi Mas. investasi kesehatan itu bisa dimulai dari remaja seperti Iya, itu. betul. Dan ngomong-ngomong tentang remaja Ibu dan keadaan juga, Iya. untuk saat ini SMA Negeri 1 Pelayan dan seluruh siswa-siswi yang berada di rumah ini melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ini kan tentunya karena kita juga di tengah-tengah pandemi, bahkan sekarang kita PPKM darurat. Ya. Oleh karena itu biasanya MPLS digelar tatap muka, tapi 2 tahun ini digelar secara online. Nah, Online. yang masih sering Ibu, yang masih sering terjadi adalah lalainya menjaga kesehatan di masa pandemi ataupun di tengah pandemi. Ini yang sangat sulit karena rata-rata anak muda itu percaya, mungkin aku kena COVID, santai wae, isih enom sing kena Kebal COVID. gitu Nah, ya. itu loh yang salah di pemahaman anak-anak muda zaman Iya. sekarang seperti itu. Nah, saya minta tipsnya dari Ibu, bagaimana sih Bu menjaga kesehatan di tengah pandemi yang bisa dilakukan dari diri sendiri dan di rumah. Oke, Gitu. iya mungkin untuk menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi ini, yang pertama makan makanan yang bergizi dan seimbang, Baik. gitu nggih. Itu mohon maaf dianjurkan nggak sih Bu kalau untuk usia
remaja di tengah pandemi itu mereka mengkonsumsi makanan yang istilahnya fast food ataupun yang kaleng-kalengan gitu, dianjurkan yang jenis makanannya seperti apa? Oke Mas, jadi sebaiknya makan yang sayuran hijau, buah-buahan yang warna oranye, kuning begitu ya. Masak sendiri lebih bagus gitu. Oh, itu anjurannya memang iya, seperti dan itu. jangan intinya mengurangi yang banyak pengawetnya. Iya, sekarang tuh banyak penyakit yang medeni karena apa? Karena banyak makan yang berpengawet. Iya, karena gitu. mungkin selain simpel dan bisa langsung dimasak kapan saja, itu kan biasanya dalam bentuk kemasan ya Bu, dan itu ternyata banyak pengawetnya. Iya. Terus selanjutnya minum air putih. Jadi kita banyak minum air putih ya, minimal 2 liter. Iya. Jadi ya ora langsung gelegek 2 liter tuh enggak. Iya, tapi satu hari itu kalau diakumulasi kita menghabiskan 2 liter seperti itu. Ya sak gelas, nanti segelas lagi. Yang penting agar cairannya tuh tercukupi begitu nggih. Selanjutnya adalah tetap aktif olahraga. Nah, nih ya kita olahraga gitu nggih. Meskipun itu dari rumah saja. Iya, di rumahnya masing-masing kan bisa lari-lari gitu kan. Bisa badminton sama anggota keluarga lain atau yang lainnya kan bisa. Terus selanjutnya adalah cukup tidur itu tadi, yang nggak boleh begadang itu tadi. Ini nih yang sangat sering dilakukan oleh anak-anak cowok biasanya. Malam itu ngegame, jam 3 jam 4 baru tidur, pagi bangun lagi. Jadi pola tidurnya memang sedikit berubah dengan diwalik gitu ya. Itu secara kesehatan yang jelas tidak baik ya Bu. Iya, apalagi baik. itu dilakukan seminggu, 1 bulan atau berbulan-bulan, itu efeknya juga bakal nggak baik juga. Iya, imunnya bisa turun itu nanti. Terus di masa pandemi ini juga dianjurkan apa? Berjemur Mas, kalau pagi itu. Berjemur? Iya, itu biar kayak tidak hanya untuk orang yang isolasi ataupun terkena COVID ya? Tidak, itu semuanya ya. Sebaiknya semuanya itu kalau pagi berjemur. Ya enggaknya 15 menit gitu. Men kaya bule-bule gitu loh ya. Bule-bule aja seneng berjemur tuh berarti manfaatnya banyak ternyata berjemur itu ya, dari sinar matahari itu di pagi hari. Itu 10 sampai 15 menit. Untuk waktunya kira-kira jam berapa Bu? Atau di atas, di bawah jam berapa gitu? Iya, sekitaran jam 10 itu Mas, malah bagus itu. Iya, jangan jam 12 siang ya. Iya, nanti udah tambah hitam ini nanti. Melosoh nanti itu. Selanjutnya untuk menjaga itu kita minum vitamin. Iya, tapi ya tidak terus-terusan. Mungkin untuk apa Bu? Untuk minumnya ataupun aturan minumnya itu berapa hari sekali atau seminggu sekali atau berapa gitu untuk vitamin yang biasanya kita dapatkan dari apotek atau dari dokter itu? Oh ya, bisa beli di apotek itu untuk yang sehat gitu ya, mungkin seminggu sekali. Oh, seminggu ya. Jangan tiap hari, mungkin saking takutnya tiap hari nanti malah. Kalau tiap hari nanti enggak, ginjalnya yang kena malahan gitu ya. Obat itu kan kadang ada manfaatnya tapi kok ada mudaratnya kayak gitu. Jadi harus ada aturannya. Gitu, nggih. Dan itu tadi beberapa tips dan trik untuk menjaga kesehatan siswa dan siswi semuanya dari rumah. Itu semua kembali ke siswa dan siswi juga. Kalau mungkin anak-anak ini mau mempraktekkan ini seminggu, sebulan, 2 bulan, insya Allah juga bakal terjaga kesehatannya. Dan Ibu, ini karena kita sekarang di tengah masa pandemi, apalagi untuk anak-anak muda yang saat ini memang mobilitasnya tinggi di luar sekolah, main ke sana, main ke sini, dan juga mereka itu terkadang bakal ya kena COVID, imunku kuat, aku seolahraga dan lain-lain kok. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih Bu gejala yang harus diwaspadai jika seorang remaja itu bisa dikatakan terjangkit virus COVID-19? Gejalanya yang terus kehilangan selera makan. Jadi otomatis kalau sakit ya selera makannya turun gitu. Terus diare yang rada berkepanjangan. Jadi kadang juga ada yang ngeluh diare, tetapi katanya kemarin baru makan sambal. Nah, sebenarnya bukan sambelnya itu. Gitu. Nah, tapi karena ada virusnya gitu, nggih. Berarti memang itu harus diwaspadai ya. Iya, harus diwaspadai. Seperti itu. Ada lagi, Bu? Terus sakit perut. Ya, terus ruam itu kayak apa sih, kayak bengkak-bengkak itu loh Mas, kayak alergi. Gitu ya. Kayak kena ular itu ruam. Terus yang paling lagi sesak nafas itu Mas, yang sudah sangat membahayakan itu sesak nafas, itu harus sangat diwaspadai. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda begitu,
adik-adik bisa periksa ke puskesmas terdekat, begitu ya. Iya. Begitu. Berarti dari beberapa gejala ini, Bu, terkadang kan kalau anak muda ataupun remaja ini mereka takut sehingga mereka menyembunyikan gejala-gejala itu. Kue kok watuk dolan, rapopo ya aku biasa. Nah, itu kan akan membahayakan juga ya sebenarnya. Iya, itu sangat membahayakan dirinya sendiri dan teman-temannya. Nah, dan kalau seandainya memang dirasa ada gejala-gejala seperti itu, ya jangan istirahat pergi-pergi, dulu, ya minimal ya istirahat di rumah. istirahat. Terus nanti kalau kondisinya sudah membaik, ya berarti mungkin boleh keluar lagi. Iya. Tapi kalau kondisinya semakin ada tambahan gejala-gejala ini, sangat direkomendasikan untuk periksa. itu. Begitu. Anak-anak kan zaman sekarang, Iya. nggak apa-apa, santai bae. Nah, nanti dia keluar tanpa menggunakan masker dan lain-lain, malah nanti merugikan orang lain juga. Iya. Itu, Ibu. Dan ini jika orang ini ataupun jika remaja tersebut positif atau dinyatakan, mohon maaf, dinyatakan reaktif ataupun positif COVID-19. Nah, ini apa sih, Bu, yang harus dilakukan jika ada remaja ataupun keluarga yang melakukan isolasi mandiri? Ini ya, mereka itu apa yang harus dilakukan? Apakah mereka berdiam diri 24 jam di dalam kamar? Terus apakah tidak boleh benar-benar keluar rumah? Itu biar apa ya, Bu? Biar siswa itu tahu kalau misalnya tetangganya ataupun saudaranya ada yang isolasi mandiri itu mereka tidak ketakutan seperti itu. Apa yang harus dihadapi jika ada seseorang ataupun keluarga yang sedang melakukan isoman? Ya, jadi tetap berada di rumah ya, adik-adik semuanya tetap tenang. Pokoknya meningkatkan imun itu nggih. Terus pantau gejalanya gitu. Jadi itu tadi misalkan ada keluhan, mohon untuk dikomunikasikan sama orang tua. Nanti orang tua atau adik-adik kan ada kontak apa ya sama perangkat atau puskesmas juga begitu nggih. Jadi jangan sampai terlambat, ojo malah menengae gitu nggih. Jangan disembunyikan keluhannya ya, itu. Terus bisa konsultasi itu kan lewat online, itu sekarang ada HP, bisa konsultasi lewat online. Walaupun misalkan tidak ke puskesmas, bisa WA atau telepon ke tenaga kesehatan, pasti sudah kenal semua lah sama pembina wilayahnya, begitu kan? Ya, terus selanjutnya walaupun di rumah itu tetap pakai masker. Gitu. Iya, jadi takutnya itu ada anggota keluarga yang sehat, nah tidak ketularan semua, ambyur semua nanti, begitu nggih. Terus alat makannya sendiri-sendiri, misalkan tuh adik-adik ada yang mempunyai gejala yang tadi saya sebutkan itu, kalau bisa gelasnya, piringnya disendirikan begitu. Terus selanjutnya adalah periksa saturasi, itu perlu alat sebenarnya. Saturasi itu seperti cek oksigen yang biasanya. Tapi sekarang hampir semua tuh pada punya, Mas. Musim kayak gini. Ini saturasi oksigen itu untuk mengecek apa sih, Bu, sebenarnya? Oksigen yang Mas. Ada dalam tubuh kita. Itu ada tandanya nggak? Kalau misalnya saturasinya sekian itu berarti harus pertolongan. Kalau saturasi sehat itu berapa gitu? Iya, kalau sehat insya Allah 90 ke atas itu insya Allah sehat. Saturasinya sehat gitu. Iya. Terus kalau 8, mungkin 90 ke bawah atau mungkin sampai 50 itu benar-benar harus ada penanganan ya. Iya. Oke, itu bisa diinfokan juga, adik-adik bisa menginfokan kepada orang tua ataupun keluarga yang ada di rumah. Itu bisa jadi modal ya, Bu, untuk. Iya, betul sekali. Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan jika siswa dan siswi maupun anak-anak ini melihat ataupun mengalami isolasi mandiri. Tidak usah panik yang jelas ya, Bu. Biasanya kan kalau isolasi panik, mereka takut diisolasi dan sehingga dia tidak pernah jujur kalau dia sedang sakit dan lain-lain, itu nanti juga akan membahayakan. Terus lanjut, Bu, ini pertanyaan yang cukup unik yang kemarin diajukan oleh beberapa siswa dan siswi. Bu, bagaimana cara menanggapi orang yang tidak mau peduli atau tidak taat pada prokes? Salah satu kasus, ada anak yang nongkrong keluar bertemu dengan temennya, dia bertanya, kok ranggo masker? Rasalah maskeran ngopo, raono COVID itu ini. Nah, itu bagaimana sih, Bu, cara menanggapinya biar dia itu juga tidak tersinggung seperti itu? Ya, kita mengkomunikasikan dengan pelan-pelan gitu, dari hati ke hati. Kenapa? Untuk kebaikan bersama. Jadi kalau misalkan dia nggak pakai masker, ya seandainya, iya Kak, kalau dia memang
misalkan sehat, lah nanti kalau yang ada temennya yang sakit itu Mas, dia kan dia juga ikut sakit, Iya. begitu. Jadi memang harus ada Pendekatan hati ke hati, karena remaja itu kan menangnya dewe gitu Iya. loh, paling bener Mereka yang dilakoni mempercayai, itu ya bahkan bener ada gitu yang loh. mempercayai, Bu, mohon maaf, Iya. orang mungkin awake dewi cok olahraga, imun kita sehat, nggak bakal ketularan COVID dan lain-lain. Padahal kalau mungkin anak-anak itu ataupun remaja-remaja tersebut terkena COVID, dia mungkin termasuk golongan OTG ya. Iya. Dan itu jika siswa-siswa ataupun anak-anak itu ketemu dengan orang tua atau mbah putri, mbah kakung, itu kan yang membahayakan Iya, sebenarnya. betul sekali. Remaja itu kan nek cah enom itu kan daya tahan tubuhnya masih bagus, Iya. imunnya masih bagus, mungkin orang ketok. Nah, jadi harus ingat adik-adik, misalkan tuh main keluar ketemu temennya, misalkan adik-adik nggak pakai masker, dilalah adik-adik ketularan lah. Adik-adik pulang ke rumah, lah di rumah itu ada anggota keluarga yang yang di rumah loh, ada bapaknya, ibunya, simbahnya, adiknya. Lah, nek misalkan mereka pas imunnya rendah, mereka bisa ketularan gitu loh. Nah, Dan itu sangat membahayakan gitu. Jadi adik-adik mungkin nggak merasakan apa-apa, nggak bergejala, tapi bagi yang imunnya rendah itu nanti sakit itu. Iya, gitu. yang perlu digarisbawahi adalah jangan sak menang-menangi dewe. Betul Imun sekali, saya Mas. bagus, nggak mungkin ketularan. Pulang itu masih ada bapak, ibu, adik, saudara, mbah kakung, mbah putri. Itu yang sebenarnya harus dijaga. Iya, ya kan? betul. Saya juga seperti ini, Bu. Saya sering mikir, saya sehat kok, nggak mungkin. Tapi saya menjaga bapak ibu saya, saudara-saudara saya yang iya. sudah tua. Itu teman-teman semuanya. Lanjut. Dan ini, Bu, sekarang itu apalagi pada saat pembelajaran daring ini, semua itu sekarang kita berbasis internet. Kita Iya. sekarang berbasis online dan lain-lain. Ada ratusan ribuan berita di internet tentang COVID-19. Ada juga yang percaya, ada juga yang enggak. Nah, ini Bu, bagaimana sih Bu mengatasi berita-berita hoax tentang COVID-19 yang sebenarnya itu tidak terjadi, tapi karena hoax dan koncoku melunya status iki aku arep melu ki. Oh, ini kabarnya ini tadi yang saya baca hoax, Pertamina akan menutup diri sementara, padahal dirilisnya di websitenya Tidak, Pertamina ya. itu hoax. Nah, bagaimana sih Bu, dan apakah ada pengaruhnya jika membaca hoax itu akan mempengaruhi seseorang terus berpikir dan imunnya rendah? Ada nggak Bu pengaruhnya antara baca berita hoax itu akan menurunkan imun? Ada Mas. Jadi kita membaca atau Ya. melihat berita-berita yang hoax kayak gitu, itu nanti saya ketakutan. Nah, itu Ya, biasanya misalkan takut oh gitu. ini ada kasusnya misal sekian, terus misalkan ada gambar-gambar Jenazah. yang mengerikan Ya. kayak gitu. Nah, itu terus mau tidur itu mikir. Nah, itu malah marai drop gitu loh Mas, Oh, gitu ya. ketakutan. Jadi memang ada pengaruhnya Iya, ya. kalau ketakutan nanti imunnya rendah, imunnya turun, bisa virusnya gampang masuk gitu ya, logikanya begitu. Jadi kalau milih-milih berita, baca-baca tuh di HP, semua punya HP kan, jadi pilih-pilih gitu, jangan asal baca dan jangan asal dibuat Share. status, Iya. jangan asal dibuat share kayak gitu, nggih. Nanti kasihan bagi kadang mentalnya orang kan beda-beda. Nah, itu. Iya, bagi yang mentalnya kuat nggak masalah, tapi bagi mentalnya yang gampang down itu Iya. bisa menurunkan imun. Istilahnya begitu. kalau nanti dibaca oleh teman-teman kalian yang dalam bahasa Jawa itu cilek atine itu, Nah, iya. apalagi untuk teman-teman yang di luar sana ada juga yang mungkin punya penyakit bawaan, itu kamu kasihan nge-share berita sekali COVID itu, terus baca-baca yang yang aneh-aneh menakutkan, gitu. dia akan kepikiran dan dia malah drop. Berarti Iya. itu bisa mempengaruhi orang lain juga. Kalau nge-share sih sebenarnya saya lebih nge-share ke pencegahan sih Bu. Iya. Lebih baik itu mengkampanyekan pencegahan ataupun memutus mata rantai penularan COVID, bukan yang ini naik 500 sekian, ini meninggal dan lain-lain. Itu bisa dibaca sendiri tanpa harus dipublikasikan sih kalau saya. Iya, Lebih betul kita sekali, bergerak Mas. untuk mengkampanyekan COVID. Nah, Ibu, untuk sesi yang terakhir ini satu pertanyaan lagi. Nah, ini karena acara ini juga ditonton oleh Bapak Ibu dari wali siswa kelas 10. Ini hal-hal yang bisa dilakukan orang tua untuk melindungi anaknya dari virus COVID-19. Hal yang sering terjadi adalah bapak ibunya cuma bilang, ojo lali nggo masker. Nah, ada nggak tindakan orang tua yang benar-benar bisa untuk memprotek anaknya seperti itu? Oke, jadi yang umumnya dulu hal-hal yang mencegah COVID itu satu yang kita kenal 3M Mas J. Jadi 3M itu apa? Memakai masker Atau face shield seperti ini iya, ya. atau face shield. Ini kan karena
acara, jadi Iya, pakai face shield. kita Kalau pakai enggak face ya shield. pakai Masker. masker gitu kan. Jadi pakai masker itu maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku gitu. Misalkan temannya batuk itu kan nanti dropletnya nggak nyemprot ke Kita. temannya, nggak nyemprot ke kita, dan seandainya kita yang batuk juga tidak nyemprot ke temannya begitu. Terus mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Jadi ada 6 langkah cuci tangan. Jadi 6 langkah cuci tangan itu kalau sudah terbiasa cuma paling 30 detik itu sudah selesai. Kenapa? Karena virusnya itu adalah material kecil yang dibungkus oleh protein. Jadi gitu ya, Bu? Iya, protein dan lemak. Jadi misalkan kita cuci tangannya pakai sabun, insya Allah tuh virusnya tuh nganu gitu Mas. Mohon maaf, berarti itu luntur gitu. kalau istilah kasarnya kayak minyak gitu ya. Iya. Jadi memang bener harus pakai sabun. Misalnya Iya, kan pakai kena sabun. minyak, teman-teman semuanya cuma pakai air biasa itu masih ada klinyit licin gitu loh ya, licin masih gitu. licin. Jadi harus pakai sabun. Oke. Kalau nggak ada air ya pakai hand sanitizer. Sekarang itu sudah masanya masa rada gaya gitu jadi ya. barang wajib sekarang hand sanitizer itu. Iya. Terus selanjutnya adalah menjaga jarak. Jadi jarak itu ya Iya. ini kita berjarak. Ini saya masih pakai face shield juga untuk Iya. menjaga saling menjaga karena kita prokes juga. Iya, jaraknya 2 meter ya. Nek misal adik-adik tuh yang suka kumpul-kumpul, suka wedangan, suka begadang, suka ngegame gitu kan, ya boleh lah sebentar, tapi jaga jarak jangan lupa. Terus menghindari kerumunan. Sekarang juga lagi ada pembatasan ya, Mas. Jadi teman-teman. Mencegah kerumunan, jadi menghindari kerumunan. Terus misalkan harus memakai kendaraan atau transportasi itu ya pilih-pilih lah. Kita cari yang sing rodok longgar gitu. Atau malah naik motor sendiri itu malah luwih aman gitu ya. Ora cerak-cerakan sama orang gitu. Terus kalau di rumah orang tua masa-masa seperti ini kan kita nggak tahu tuh Mas, yang sakit yang mana, yang gowo virus yang mana, sing ora yang mana. Karena tak kasat mata ini virusnya. Iya, nggak kelihatan. Makanan yang dimasak sendiri gitu ya. Jadi kan itu lebih dianjurkan ya. Iya, lebih bersih. Ngumbah itu kan ya cetor resik, nek mau dimakan sendiri kan ya idep-idep lah gimana ya. Harus resik. Iya. Resik dan bersih itu nomor 1 gitu nggih. Nanti kalau beli kita nggak ngerti yang prosesnya gimana. Iya, prosesnya gimana, penjualnya tadi itu loro apa ora, terus misalkan penjualnya bersin apa enggak, nek bersin di depan makanan ya muncrat ke makanan ya bahaya juga kita makan. Terus lanjutnya adalah membatasi adik-adik dolannya itu dibatasi, mobilitasnya dikurangi dulu, apalagi PPKM darurat seperti ini ya. Betul sekali, harus dibatasi, ampet dulu. Jadi walaupun kita zamannya zaman modern gini, walaupun orang bareng tuh orang juk putus ki enggak. Ya semuanya dongnya ya sedih ya, sudah setahun ini sekolahnya daring gitu. Ini enggak ketemu berapa tahun ini? 2 tahun ya? Tahu-tahu kelas 3. Iya, nggak ketemu bu gurunya, nggak ketemu pak gurunya, apalagi sing ditaksir gitu ya. Repot. Padahal ini musim-musim hari pertama masuk sekolah itu tuh musim-musim lirak-lirik yang biasanya mana mereka ini. cari-cari ada teman baru seperti itu. Iya, tapi karena ini masih daring itu kan masih di rumah itu urung iso kenalan. Padahal masa-masa yang sangat menyenangkan ini masuk sekolah pertama kedua itu. Begitu Mas. Jadi harapannya teman-teman semuanya, mari kita sama-sama untuk mencegah, memutus penularan COVID-19. Ini yang sangat diperlukan. Apalagi teman-teman, ini istilah tadi Bu Rini bilang kalau jangan sak menang-menangi dewe. Benar, teman-teman itu terkadang sehat, fisiknya bagus, imunnya bagus, tapi teman-teman tidak luput loh dari virus COVID-19 yang nantinya teman-teman menjadi perantara ke orang yang imunnya rendah. Itu sama seperti saya, mungkin kita sering kepikiran seperti itu ya Bu. Kenapa kita itu pakai masker, kenapa pakai face shield itu karena kita ingat yang di rumah. Ada bapak, ibu, anak, saudara, Mbah Kakung, Mbah Putri, itu dieman lah. Banyak sekarang kejadian yang memang saya sering melihat juga orang baru paham COVID setelah ditinggal keluarganya. Jangan sampai kita semua mengalami hal seperti itu ya Bu Rini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Rini Susilawati atau Setiawati. Setiawati Ibu Mas. Rini Setiawati, salah satu petugas dari Puskesmas Pelayan 2 Blibiran yang telah meluangkan waktunya Ibu untuk mengedukasi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pelayan kelas 10 untuk materi kesehatan reproduksi remaja dan juga edukasi COVID-19.
Kita bisa bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID, bisa dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Ibu, saya mewakili SMA Negeri 1 Pelayan dan juga teman-teman dari OSIS Wahabita mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya dan ilmunya, semoga bermanfaat untuk anak-anak yang di rumah. Ada pesan-pesan untuk anak-anak yang ada di rumah? Ya, pesan-pesannya adik-adik semuanya, karena masih daring, ya jangan lupa dikuatkan ya, yang ibadahnya sesuai keyakinannya masing-masing. Yang Islam ya rajin sholatnya. Dengan rajin sholat kan otomatis kita berwudu. Nah itu berwudu juga menjaga kebersihan. Terus makanlah yang bergizi seimbang, nggih. Terus lakukan 3M itu tadi, nggih, adik-adik semuanya. Dan kita sama-sama berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir. Kita adik-adik semuanya bisa sekolah secara normal seperti dulu-dulu gitu, nggih. Jadi begitu. Terima kasih Bu Rini Setiawati, terima kasih sama-sama. untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pelayan. Pantengin terus acaranya MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Pelayan untuk tahun pelajaran 2021, tahun pelajaran 2022. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Cukup sekian dari kami berdua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi